Shalom saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita masuk dalam pembacaan dalam Pengkhotbah pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Di dalam topik pagi hari ini bahwa segala sesuatu sia-sia. Bicara segala sesuatu sia-sia bahwa selama kita berada di dunia ini, semuanya sia-sia. Manusia pun hidup hanya sementara waktu saja. Kalau kita berkata bahwa usia manusia itu hanya 70 sampai 80. Di dalam ayat pertama berkata dalam Pengkhotbah pasal yang pertama, inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, Raja di Yerusalem. Yang dimaksudkan di sini adalah Salomo, dia yang memiliki hikmat sepanjang masa dalam kerajaannya, bagaimana dia memimpin umat Israel dengan penuh hikmat. Tetapi berdasarkan dari pengalaman yang dia dapatkan selama dalam kepemimpinannya, maka Salomo dapat menyimpulkan di dalam tulisannya Pengkhotbah pasal yang pertama yang hari ini kita baca, dia berkata di ayat yang kedua, firman Tuhan berkata begini, kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Bicara segala sesuatu sia-sia berarti tidak hanya satu, tapi segalanya. Apapun yang ada dalam dunia ini, semuanya sebenarnya adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari ini? Artinya kalau manusia berusaha untuk apa? Toh juga akan mati. Manusia berusaha untuk cari harta untuk apa? Toh juga akan mati. Jadi sebenarnya apa yang dikatakan oleh pengkhotbah, segala sesuatunya adalah sia-sia. Seperti yang dikatakan bahwa jika manusia berusaha lalu berjerih lelah, lalu apa gunanya? Toh juga kan sia-sia, tidak ada artinya. Semuanya akan berlalu seperti angin yang bertiup lalu tidak terasa lagi. Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Kita melihat saudaraku, ketika manusia diciptakan, lalu kehidupan manusia hanya sementara waktu, di usia 70 sampai 80, setelah itu keturunan ada lagi. Sementara yang lain pergi dan yang lain juga datang. Tetapi bumi tetap ada. Jadi semua akan berlalu. Demikian juga matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Pagi hari kita melihat matahari terbit, lalu sore hari dia pun akan terbenam. Segala sesuatunya tidak ada yang kekal di dalam dunia ini. Semuanya akan berlalu cepat, semuanya akan sia-sia. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, kita bersyukur bahwa sepanjang tahun 2024 kita sudah banyak lewati, sudah banyak kita lalui dan semuanya akan berlalu. Kita masih mengingat ketika kita berada di tahun 23, ya kita berharap sesuatu yang baik akan terjadi. Lalu setelah kita masuk di tahun 24, semuanya baik-baik, tetapi juga akan berlalu. Dan mungkin saudara punya sahabat, punya teman, ya sudah kembali ke rumah Bapa, dia sudah kembali kepada penciptanya. Tetapi bumi tetap ada. Lalu mungkin saudara juga melihat ada banyak saudara-saudara atau teman saudara, lalu mereka atau istri dari suami teman-teman saudara melahirkan, lalu mereka punya anak dan bumi tetap ada. Maka tidak lama lagi kita akan masuk ke tahun yang baru, tahun 2025. Kita percaya bahwa segala sesuatunya sia-sia, tetapi selama kita masih Tuhan izinkan kita berada di dunia ini, maka yang harus kita lakukan
di dalam kehidupan kita adalah yang pertama, kita harus mencari Tuhan. Dengan penuh hikmat yang diberi kepada kita harus mencari Tuhan. Kita menjadi orang atau menjadi perkenanan Tuhan pada waktu ini, pada saat ini juga. Kita harus menjadi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Mengapa saya berkata begitu? Sebab segala sesuatunya adalah sia-sia dan tidak ada yang kekal dalam dunia ini. Maka ketika kita, saudaraku, diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini, maka kita harus mencari Tuhan yang memberi kita hikmat, yang memberi kita kebijaksanaan, sehingga kehidupan yang kita jalani tidak ada yang sia-sia. Semuanya boleh berlalu, semuanya boleh ada, tetapi kehidupan kita yang Tuhan sudah ciptakan, lalu kita diberikan kita tempat di dunia ini, maka seharusnya kita mencari Tuhan. Matahari bertiup, angin bertiup, lalu dia tidak akan pernah datang lagi. Sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir? Sampai mengalir ke situ sungai mengalir. Selalu kita lihat begitu banyak sungai lalu alirannya mengalir ke laut. Tapi laut tidak pernah penuh. Bahwa artinya, saudara-saudara, segala sesuatunya tidak ada yang kekal. Semuanya itu sia-sia. Tetapi memang Tuhan membuat satu saluran yang baik atau diciptakannya laut supaya menjadi tempat aliran sungai yang mengalir dari beberapa tempat, sehingga sungai tidak pernah meluap. Sekalipun hari ini kita lihat, saudaraku, terjadi banjir bandang di beberapa kota, di beberapa tempat, tapi terkadang itu diizinkan. Tetapi yang sesungguhnya bahwa air sungai itu akan mengalir ke laut, dan air laut tidak pernah penuh. Sebenarnya yang disebut dengan drainase atau yang disebut dengan saluran itu sudah diciptakan dengan baik. Tetapi semuanya pun adalah sia-sia. Tidak ada yang kekal dalam dunia ini. Segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Saya katakan di awal, saudaraku, bahwa yang pertama, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan di dunia yang fana ini, di dunia yang dikatakan oleh Salomo bahwa semuanya adalah sia-sia. Yang kedua adalah kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Kita tahu bahwa kehidupan kita sekarang ini Tuhan ciptakan untuk kita menjadi berkat bagi orang lain, baik melalui komunikasi, baik melalui sharing, saling menguatkan, saling menopang, atau mungkin saudara saling membagi dengan orang-orang yang tidak berkesempatan untuk menikmati hidup seperti saudara. Maka kita sebagai orang percaya seharusnya, saudaraku, kita memiliki kepekaan dan kepedulian bagi orang lain, sehingga dalam menjalani kehidupan ini tidak ada yang sia-sia. Semuanya boleh berlalu, tetapi kebaikan, kasih setia, lalu saudaraku, kemurahan hati, sukacita damai sejahtera, dan kasih, seharusnya itu harus kita lakukan selama kita masih ada di dunia. Sekalipun matahari terbit pagi hari dan dia akan terbenam pada sore hari, itu akan terus. Tetapi bagaimana kita menggunakan waktu-waktu itu, waktu yang baik untuk saudara-saudara kita. Tadi saya katakan di awal, yang pertama kita harus menjadi orang yang mencari Tuhan. Yang kedua, kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, dari pembacaan kita dari pengkhotbah ini, yang ketiga, biarlah juga kita harus mempersiapkan diri, saudaraku, mempersiapkan diri ketika kita dipanggil Tuhan, kita sudah siap. Artinya, saudara, biarlah kehidupan kita
sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Mungkin di tahun 2024 ya saudara mengalami banyak kejenuhan, ya kelemahan hanya karena faktor ekonomi, faktor yang lain. Tetapi saudara, kita sudah baca dalam Pengkhotbah pasal yang pertama bahwa segala sesuatunya adalah sia-sia. Tidak ada artinya saudaraku untuk mengeluh, tidak artinya saudaraku untuk protes sama Tuhan, tidak ada artinya lagi untuk saudara meninggalkan Tuhan, karena semuanya adalah berlalu. Karena segala sesuatunya adalah sia-sia. Maka yang ketiga ini, kita harus sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, memberi hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti lagu, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, apapun yang terjadi, tetap mencintai Yesus. Sekalipun saudara memiliki hikmat seperti Salomo, dia meminta hikmat dari Tuhan. Dia tidak meminta kekayaan, dia juga tidak meminta kemiskinan, tetapi dia meminta hikmat dari Tuhan untuk bagaimana dia mengelola ya bangsa yang begitu besar. Tetapi Salomo berkata, itu pun semua sia-sia, karena dia akan berlalu, dia akan berakhir, karena hikmat yang dia miliki hanya sepanjang dia memerintah. Selama 40 tahun Salomo memimpin sebagai raja di Israel, tetapi semuanya berlalu dan tidak ada artinya. Artinya bahwa Salomo juga akan meninggal. Dia akan tinggalkan segala sesuatu, kemewahan, kewibawaan, hikmat, ya kehebatan. Bahkan dia menjadi raja yang sangat terkenal di zaman itu. Tetapi itu pun sia-sia. Segala satunya dia tinggalkan dan dia tidak bawa. Sekalipun kita saat ini diberikan hikmat kepada kita, kebijaksanaan, mari pergunakan sebaik-baiknya saudaraku. Bukan untuk diri saudara, tetapi juga untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan di mana saudara berada. Sekalipun semuanya adalah sia-sia, jika hidup kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, memberi hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita percaya tidak ada yang sia-sia ketika kita berada di dunia, karena kita melakukan apa yang Tuhan mau. Maka firman pagi hari ini saudara-saudara menegaskan kepada kita, aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hati untuk memeriksa dan memiliki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan, yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Jadi sekalipun kita diberi hikmat, tetapi Salomo berkata, semuanya itu melelahkan. Pekerjaan yang diluaskan Tuhan kepada manusia yang cukup melelahkan. Tetapi kita percaya ketika kita kerjakan dalam Tuhan, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, kita kerjakan dengan sukacita, maka tidak ada yang melelahkan. Ya, tahun 2025 sudah harus lebih sungguh-sungguh lagi datang kepada Tuhan. Baik ke gereja, baik ke komsel-komsel yang sudah ada di dalam gereja kita saudaraku, atau dalam gereja saudara, carilah Tuhan selama ia berkenan untuk dicari. Tidak ada lagi waktu untuk ngurusin ya persoalan orang lain, ya, ataupun gosip, ataupun yang lain yang hanya melelahkan. Tetapi tujuan hidup kita, fokus kita, goal kita jelas saudara-saudaraku, bahwa kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sehingga tahun 2025 adalah tahun di mana kita bisa lewati seperti tahun ini. Isilah hidupmu di tahun 2025 untuk melayani Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan, memberkati pekerjaan Tuhan, menolong anak-anak Tuhan yang tidak mampu. Saya percaya bahwa orang yang suka memberi, maka dia akan diberi. Orang yang menabur, dia pasti menuai. Maka ketika kita saling menopang satu dengan yang lain, maka hidup saudara dan saya menjadi berkat. Dan saya yakin anak keturunanmu, semua pekerjaan usahamu yang kau kelola, jika engkau libatkan Tuhan dalam segalanya, maka Tuhan akan menolong, memampukan saudara untuk melewati hari-hari saudara. Biarlah firman ini terus meneguhkan kita, menguatkan kita. Ingat bahwa segala sesuatunya yang ada di dunia ini adalah sia-sia. Doa saya, selamat memasuki tahun yang baru.
tahun 2005. Shalom.